selamat datang di podcast Daniel bersama Dedi, Adis. Naomi. Ignas. dan Laras. Hari ini kami akan mengajak teman-teman untuk kupas tuntas konflik Abu Sayyaf dan Indonesia. 10 warga negara Indonesia yang telah disandera oleh Abu Sayyaf selama 2 bulan akhirnya berhasil dibebaskan. Kira-kira di sini ada nggak teman-teman yang belum familiar dengan kelompok Abu Sayyaf? Abu Sayyaf sendiri merupakan kelompok separatis yang berbasis di Kepulauan Filipina. Abu Sayyaf sendiri merupakan kelompok dari pecahan MNLF yang awalnya memiliki misi untuk menjadikan Mindanao sebagai negara Islam merdeka di Filipina Selatan. Belakangan ini, kelompok Abu Sayyaf sering melakukan sandera terhadap warga negara asing atau non-Filipina yang melewati perairan Sabah, Pasinan, Tawi-Tawi, dan Mindanao. Nah, untuk memulai podcast kita hari ini, akan dimulai dengan penjelasan dari Adis mengenai latar belakang dari konflik antara Abu Sayyaf dengan Indonesia. Silakan Adis. Sebelum membahas konflik dan proses negosiasi, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi sebenarnya siapa sih kelompok Abu Sayyaf? Abu Sayyaf ini bermula dari perpecahan Front Pembebasan Nasional Moro atau MNLF pada tahun 1991 di Filipina Selatan. Tujuan kelompok ini telah berubah-ubah seiring dengan pergantian pemimpin dan perjalanan kelompok. Kelompok ini tidak lagi hanya ingin mewujudkan Mindanao yang merdeka, tetapi juga ingin membentuk negara Islam di kawasan tersebut. Anggota mereka yang bergabung atas dasar solidaritas dan cenderung berpendidikan rendah karena wilayahnya miskin, sehingga mereka memiliki motivasi yang berdasarkan intimidasi dan rasa terdiskriminasi oleh kelompok pemerintah Filipina. Tindakan kelompok Abu Sayyaf semakin terdorong oleh keserakahan, bukan kepercayaan. Meskipun kelompok separatis ini berasal dari wilayah yang miskin, kelompok dapat tetap beroperasi karena mereka mendapatkan dana dari tebusan penyanderaan dan pemerasan. Dana yang didapatkan dapat berkisar dari 12 juta rupiah hingga 130 juta rupiah. Nah, sebenarnya kelompok ini ngapain aja sih? Kok tiba-tiba membayar tebusan penyanderaan dan pemerasan? Sebenarnya kelompok ini pada awalnya hanya berkonflik dengan negara Filipina sebagai upaya memisahkan diri dari negaranya. Perilaku yang semakin didasarkan pada keserakahan dan solidaritas semata-mata membuat cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuan kelompok itu semakin kasar. Contohnya itu seperti melakukan penyanderaan, pengeboman, dan tidak jarang mereka juga melakukan pembunuhan. Dengan adanya pergantian pemimpin dan strategi, tujuan kelompok Abu Sayyaf semakin meluas hingga menyatakan mereka berbait pada ISIS pada tahun 2014. Hingga saat ini, kelompok ini itu sudah berkonflik dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, dan Kanada. Nah, tadi ada penjelasan di balik aksi-aksi yang sudah mereka lakukan. Ada kemungkinan mereka memiliki tujuan untuk pembebasan dari kemiskinan dan diskriminasi. Gimana menurut kalian? Menurut saya sih hal itu tuh jadi bungkusan semata aja ya. Dalam artian kalau mereka itu hanya membungkus tujuan mereka dengan iming-iming pembebasan dari kemiskinan, diskriminasi, dan lain-lainnya. Tapi mereka memang benar sih sedang mengalami kesulitan-kesulitan itu. Tapi pada akhirnya kesulitan-kesulitan itu juga yang dimanipulasi oleh kelompok Abu Sayyaf ini. Kalau dari saya sendiri sih setuju sama ide itu bahwa emang ini cuma bungkus. Dan sebenarnya kita bakal ngebahas ini lebih lanjut lagi di bagian-bagian berikutnya. Dan kita tuh bisa ngelihat bahwa Abu Sayyaf ini adalah sebuah ancaman bagi kawasan Asia Tenggara dan tentunya ancaman bagi Filipina dan juga Indonesia. Akan tetapi lebih dari itu, mereka tuh bertindak seperti halnya bandit. Mereka memeras dan mereka mencuri dan mereka merampok. Dan itu sebenarnya itu berkebalikan sekali dengan apa yang katanya mereka ingin capai, yaitu pembebasan bagi rakyat Moro. Gitu menurut saya. Berarti kayak bahasanya diskriminasi dibalas dengan diskriminasi gitu ya? Yes, betul sekali. kalau menurut aku sih kayaknya mereka kayak benar-benar tertindas gitu, tertekan.
apalagi mengalami diskriminasi. Tapi mana mungkin juga organisasi teroris langsung muncul gitu menggunakan kedok kemiskinan dan diskriminasi gitu. Nah mungkin spekulasi aja, kalau menurut aku sih kayaknya ada sejarah tersembunyi gitu, kayak Filipina itu telah melakukan aksi-aksi brutal terhadap mereka gitu sampai ingin melawan gitu. Kalau aku sih lebih setuju sama Naomi ya. Maksudnya mereka tuh emang kayak cuman pakai kemiskinan jadi alasan buat membentuk negara Islam yang baru. Sedangkan alasan awal mereka tuh buat memisahkan diri dari Filipina. Terus ditambah anggota mereka yang mayoritas pendidikannya rendah, jadi mereka sebenarnya kurang ngerti gitu loh sebenarnya cara yang dilakuin untuk penyanderaan dan pembunuhan itu sebenarnya udah melenceng dari tujuan mereka sendiri. Berarti ada dua kemungkinan ya, di mana kelompok ini mengalami penindasan dan di mana kelompok ini menggunakan motif penindasan hanya untuk pembenaran. Nah, sebenarnya konfliknya sendiri itu apa sih? Selain Indonesia, apakah mereka juga berkonflik dengan negara lain atau hanya sama negara tetangga aja? Silahkan Ignas penjelasannya. Sekarang, kita harus melihat kegiatan konflik macam apa yang dilakukan oleh Abu Sayyaf di Mindanao, serta melawan siapa saja ia berperang. Konflik di Mindanao yang dilakukan oleh Abu Sayyaf ini bersifat sebuah konflik bersenjata, melawan terutama pemerintah Filipina yang berkuasa secara sah di kawasan tersebut. Tentunya hal ini dimotori oleh keinginan dari Abu Sayyaf untuk benar-benar membebaskan diri dari Filipina. Berkebalikan dengan organisasi induknya dahulu, yakni MNLF, yang sudah melegalkan dirinya dan masuk ke dalam sistem federal dari pemerintahan Filipina. Hingga sekarang, Abu Sayyaf terus melakukan operasi bersenjata dan kegiatan yang merugikan baik pemerintah Filipina maupun pemerintah negara-negara sekitarnya. Salah satu yang paling nampak dari kegiatan-kegiatan ini adalah penculikan terhadap awak kapal dari kapal-kapal yang melintas di kawasan Mindanao Selatan. Awak-awak kapal ini diculik untuk kemudian pemerintah maupun keluarganya diperas dan mendapat uang supaya Abu Sayyaf dapat mendanai operasinya secara lebih lanjut. Penculikan ini serta negosiasi yang menyertainya adalah fokus utama dari podcast ini. Akan tetapi, kita harus paham bahwa Abu Sayyaf bukanlah sekedar organisasi bandit yang mencari uang. Ia juga adalah organisasi teroris bersenjata yang berbahaya dan telah melakukan serangan teror di berbagai kesempatan. Salah satu kejadian teror ini yang baru-baru terjadi adalah di tahun 2019 ketika mereka melakukan pengoboman terhadap katedral di Jolo, Filipina Selatan. Kejadian ini mengakibatkan Presiden Duterte menyatakan perang total terhadap Abu Sayyaf. Selain dari itu, pandangan radikal dari Abu Sayyaf juga mendekatkan dirinya kepada ISIS, yang pada tahun 2014 mereka menyatakan kesetiaannya kepada ISIS, yang membawa tentunya ketakutan bahwa mereka akan menjadi satelit dari ISIS sehingga mencoba untuk mendirikan sebuah negara muslim bergaya seperti ISIS di Filipina Selatan dan di Asia Tenggara. Oh gitu, jadi ada hubungannya dengan ISIS ya. Bukannya MNLF ini ingin agar rakyat Moro bebas dari kemiskinan, tapi kenapa kelompok Abu Sayyaf ini malah menggunakan faktor agama ya? Kalau menurut Adis gimana? Kalau menurut aku sih, kalau misalnya baca-baca MNLF tuh mereka ideologinya emang lebih kuat daripada Abu Sayyaf. Jadi mungkin dalam upaya mencapai tujuannya, kalau MNLF kayak lebih terarah gitu jadinya daripada Abu Sayyaf. Sedangkan kalau Abu Sayyaf kan mereka perpecahan dari kelompok MNLF sendiri. Mungkin value-value dan kayak kepercayaannya itu nggak kebawa sama kelompok-kelompok perpecahan mereka. Jadi kayak cuman iming-iming aja gitu pakai agama atau yang tadi yang udah disebutin, karena mereka juga udah berbaik sama ISIS kan, jadinya membenarkan segala hal yang mereka lakukan dengan iming-iming si agama itu. Abu Sayyaf pada awalnya adalah perpecahan dari kelompok sisi radikal dari MNLF yang di tahun 1996 sudah melegalkan dirinya seperti tadi disebutkan. Nah, radikalisasi ini yang menyebabkan
Abu Sayyaf tetap bekerja sampai sekarang dan menjadi organisasi teroris yang kita kenal. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan ya, bahkan sampai tahun 2019 pun mereka masih melakukan gerakan teror yang berbahaya sekali. Dan sebenarnya tuh ada uh, sisi radikal mereka ini. Akan tetapi kalau kita lihat lebih banyak lagi dan seperti kita argumentasikan sekarang, dan ini menurut pendapat pribadi saya juga, mereka tuh lebih seperti bandit, ya. Walaupun mereka memang bener ancaman, tapi tindakan banditry mereka tuh lebih besar, yang berarti mereka hanya sebenarnya mencari uang dan mencari lain-lainnya dengan iming-iming. Karena kalau kita telah lebih jauh lagi ya, banyak dari anggota Abu Sayyaf sendiri yang meskipun mereka menganggap dirinya paling islami, ternyata tidak bisa membaca Quran, tidak bisa mengerti apa yang mereka lakukan lah gitu. Untuk apa mereka lakukan? Jadi kan ini tindakan-tindakan bandit sekali. Dan seperti tadi dijelaskan juga lewat sejarah di penjelasannya sebelumnya, mereka ini makin kesini tuh makin menjadi-jadilah bisa dibilang, terutama dalam hal penculikan yang menjadi fokus dari podcast ini gitu. Kalau aku sih mikirnya beda. Aku sih mikirnya kayak selain relasi agama juga ada mungkin mereka sengaja juga berhubungan dengan ISIS itu biar mereka bisa dapat bantuan, bisa dana, senjata atau personel. Kan ISIS itu termasuk kelompok teroris yang cukup besar. Nah, udah itu selain itu juga mungkin karena ISIS cukup terkenal, ini mungkin ide aja, karena mereka itu bisa jadi terkenal gitu, tersorot ke dunia internasional. Nah, mereka juga kan bisa merekrut mungkin karena bisa terkenal gitu. Oke. Nah, di dalam ilmu hubungan internasional sendiri ada kan teori mengenai resolusi konflik dan negosiasi. Nah, apa aja sih teorinya? Yuk kita dengar penjelasan Naomi. Negosiasi menurut William Zartman adalah proses kombinasi pernyataan atau perjanjian antar aktor dan posisi yang berkonflik. Konflik akan terus berkelanjutan apabila salah satu dari 3 outcome, kemenangan satu pihak, stalemate yang menyakitkan satu pihak, dan stalemate yang stabil muncul. Negosiasi dapat digunakan sebagai pencegahan agar konflik tidak tambah keras ataupun untuk memanage konflik untuk mendeeskalasikan konflik tersebut. Proses negosiasi akan memunculkan 3 outcome, yaitu ya, tidak, atau melanjutkan konflik. Di sini muncullah sebuah positive sum, di mana semua pihak harus menyetujui perjanjian tersebut dan bukan berupa kemenangan sepihak. Pendekatan struktural ini menjelaskan bagaimana outcome dari negosiasi yang dilihat dari distribusi kekuatan pihak-pihak yang terlibat. Gratification and deprivation. Gratification yang dimaksudkan adalah bagaimana pihak-pihak yang terlibat menggunakan kekuatannya untuk memberikan alternatif yang lebih baik. Sedangkan deprivation lebih berfokus kepada koersi atau tindakan paksaan untuk melanjutkan konflik dengan cost yang lebih. Lalu, ada sebuah peran dari mediator di mana saat pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi tidak menemukan alternatif tersebut, maka mereka akan membutuhkan peran dari mediator untuk menegosiasikan dan mempertahankan ataupun mempertemukan tuntutan dari kedua pihak. Hubungan asimetris antara pihak-pihak yang terlibat konflik inilah yang mempengaruhi bagaimana dinamika negosiasi berlangsung. Salah satu pihak yang memiliki posisi atau kekuatan yang lebih rendah akan menutupi kekurangan kekuatannya tersebut dengan menekankan pada satu hal. Sedangkan pihak yang lebih besar akan terbebani dengan banyak isu dan dapat terdistraksi. Nah, dari penjelasan barusan, menurut kalian, benar nggak sih semua negosiasi bakal menjadi positive sum? Jelasin dulu dong, Ras. Positive sum itu apa sih? Gimana? Nah, hasil negosiasi itu kan ada bisa 2, positive sum dan zero sum. Nah, zero sum sendiri itu hasil negosiasi yang hanya menguntungkan satu pihak. Sedangkan positive sum itu lawan dari zero sum di mana hasil negosiasi akan menguntungkan dua belah pihak dari perselisihan yang terjadi. Nah, jadi nggak cuma satu pihak doang yang menang. Gimana nih menurut teman-teman? Kalau dari gua dulu ya, kalau bisa ngasih masukan, ngasih pendapat lah intinya. Sebenarnya emang hal yang paling baik itu positif sum dalam negosiasi, tapi ini ya yang paling angan-angan lah dibanding zero sum. Kan sebenarnya ketika terutama dalam hal penculikan ini, sebenarnya kan
para pihak negosiasi yang masuk tuh masuk dengan mindset bahwa mereka harus menang, harus dapat ini. Kedua belah pihak kan gitu. Tapi saya sih percaya. Dan kalau misalnya kita lihat contoh-contoh yang nanti akan disebutkan, itu tuh bisa terjadi positif Sam, bahwa kedua belah pihak bisa dapat sesuatu yang mereka inginkan dan mereka saling mengerti lewat, entah itu lewat ada mediator dari sisi lain atau mungkin lewat ada pihak yang lebih dipandang sama kedua belah pihak yang bernegosiasi sehingga bisa membantu jalannya negosiasi. Itu bisa terjadi, tapi sulit, tapi memang bisa terjadi dan itu hal yang lebih baik gitu. Berarti di balik positif sum dan zero sum itu ada proses power struggles dulu gitu kan menurut kamu. Nah, setelah teman-teman udah tahu siapa sih kelompok Abu Sayyaf, terus latar belakang dari kelompok tersebut, konfliknya sendiri apa sama Indonesia, dan latar belakangnya, sekarang kita akan membahas tentang proses negosiasi antara kelompok Abu Sayyaf dengan Indonesia. Nah, gimana nih, Dedi? Boleh dijelaskan? Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan kasus penyanderaan oleh Abu Sayyaf pada tahun 2015 sampai 2016. Yang pertama adalah penyanderaan 15 Mei 2015, di mana kelompok Abu Sayyaf melakukan penyanderaan terhadap dua warga negara Malaysia di dalam restoran seafood di Sabah. Kedua orang tersebut bernama Tien Nyuk Fun dan Bernard Ten, di mana pertama kali Abu Sayyaf mengeluarkan tebusan sebesar 10 juta peso. Nah, untuk merespon hal tersebut, keluarga Tien Nyuk Fun melakukan negosiasi bersama pemerintah Filipina terhadap militan Abu Sayyaf dan telah memberikan tebusan uang kepada Abu Sayyaf yang membuat dibebaskannya Tien Nyuk Fun oleh militan. Nah, yang kedua adalah keluarga Bernard Ten yang juga melakukan negosiasi, tetapi negosiasi pun gagal yang membuat Abu Sayyaf semakin hilang kesabaran dan meningkatkan tebusannya menjadi 30 juta peso. Pada akhirnya Bernard Ten pun dipenggal oleh militan Abu Sayyaf ketika keluarga tidak memberikan tebusan dan pasukan pemerintahan Filipina mulai melepaskan tembakan bersenjata kepada grup militan tersebut. Yang kedua adalah penyanderaan pada tanggal 26 Maret 2016, di mana kelompok Abu Sayyaf melakukan penyanderaan terhadap ABK asal Indonesia berjumlah 10 orang. 10 WNI tersebut merupakan ABK dari kapal TB Brahma 12 yang sedang berlayar melewati perairan Tawi-Tawi, Filipina Selatan. Pertama, Abu Sayyaf mengeluarkan tebusan sebesar 1 juta dolar. Tetapi anehnya di dalam kasus ini, tebusan tersebut pun tidak dibayar, tetapi sandera itu bisa dilepaskan. Nah, kenapa? Nah, pertama adalah proses negosiasi pembebasan tersebut berdurasi sekitar 3 minggu dan melibatkan banyak pihak, mulai dari KBRI, TNI, hingga pemerintah Filipina dan tokoh masyarakat di Filipina Selatan, dan bahkan NGO seperti Yayasan Sukma yang ikut terlibat karena mereka dapat dikatakan memiliki akses komunikasi dengan penyandera. Yang kedua, perlu diketahui juga pada proses negosiasi ini bahwa Filipina telah melaksanakan aksi militer terhadap Abu Sayyaf agar memperlemah kekuatan kelompok tersebut. Nah, selanjutnya ada juga tokoh masyarakat terpenting yang di dalam negosiasi tersebut yang merupakan komandan senior MNLF yang diberi kode Grand Alpha. Nah, keterlibatan Grand Alpha ini bisa terjadi karena janji persahabatan yang dibuat oleh tim kemanusiaan Yayasan Sukma agar mereka dapat memberikan bantuan untuk mendukung generasi muda suku Moro di Filipina. Nah, si Grand Alpha ini membantu tim humanitarian Yayasan Sukma untuk melakukan kontak dengan pemimpin penyandera yang bernama Tawing Humair. Nah, Tawing Humair ini juga menghormati si Grand Alpha ini karena militan senior tersebut telah melindunginya dan anak-anak Moro. Oleh karena itu, ketika Grand Alpha memanggilnya untuk merundingkan pembebasan 10 WNI, Tawing pun mematuhi panggilan tersebut dengan hormat. Nah, selanjutnya itu juga pada saat negosiasi yang dibantu oleh Grand Alpha, gagasan baru pun mulai muncul. Nah, di mana adanya yang tebusan yang diminta itu bukan uang, tetapi jadi komitmen. Komitmennya terhadap keadanya bantuan kemanusiaan untuk generasi muda Moro, serta memberikan generasi muda suku Moro hak istimewa untuk dikirim ke sekolah di Aceh, yakni Sukma Bangsa School yang dibuat oleh Yayasan Sukma. Akhirnya pun negosiasi pun disetujui dan selesai, dan 10 WNI pun dibawa oleh bawahan Grand Alpha ke tempat yang aman dan dikembalikan ke Indonesia. Yang ketiga adalah penyanderaan 15 April 2016, di mana 4 orang ABK asal Indonesia dari kapal TB Henry yang sedang berlayar melewati perairan Sulu, Filipina Selatan disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Pertama, si Abu Sayyaf juga mengeluarkan tebusan sama seperti sebelum-sebelumnya, yakni sebesar 100 juta peso. Nah, pemerintah Indonesia juga menyiapkan tim negosiator untuk pembebasan 4 WNI tersebut yang di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Luhut Binsar Panjaitan. Nah, Menteri Luar Negeri juga, yakni Retno Marsudi juga telah mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menko Polhukam untuk memperkuat kerjasama dalam membebaskan 4 anak buah kapal tunda TB Henry. Nah, dalam upaya pembebasan sandera ini juga ada operasinya di bawah koordinasi KBRI Manila.
Nah, strategi utama dalam negosiasi ini adalah diplomasi, terutama diplomasi melalui negosiasi. Nah, negosiasi ini juga dilakukan tanpa terdeteksi militer Filipina, sehingga disebut sebagai bagian dari operasi senyap yang melibatkan mantan Jenderal Angkatan Darat Indonesia Kiflan Zain. Nah, strategi ini juga dibantu dengan adanya pihak lain yang terlibat yang bukan merupakan aktor negara, tetapi memiliki hubungan dengan Abu Sayyaf, yakni pemimpin MNLF yang bernama Nur Miswari. Nah, Nur Miswari ini berperan langsung dalam berkomunikasi dan negosiasi dengan Abu Sayyaf yang membuat korban WNI yang disandera pun dilepaskan tanpa tebusan terpenuhi dan mereka kembali ke Indonesia pada tanggal 13 Mei 2016. Nah, yang keempat adalah penyanderaan 20 Juni 2016, di mana ABK asal Indonesia kembali disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Sulu, Filipina Selatan. Nah, korban yang disandera merupakan berjumlah 7 orang yang merupakan ABK dari kapal TB Charles 001. Nah, pertama, Abu Sayyaf seperti biasa mengeluarkan tebusan yang sebesar diperkirakan 60 miliar rupiah. Tetapi pemerintah Indonesia pun tidak menuruti permintaan tebusan tersebut. Ya, dan pemerintah Indonesia pun akan menggunakan strategi negosiasi total seperti sebelumnya. Nah, pada tanggal 17 Agustus 2016, 2 orang sandera WNI diantaranya telah berhasil meloloskan diri dari kelompok Abu Sayyaf. Nah, mereka meloloskan diri itu ketika Filipina melakukan serangan militer terhadap kelompok Abu Sayyaf yang melemahkan konsentrasi mereka terhadap tawanan sandera yang membuat mereka dapat bebas. Selanjutnya pun pemerintah Indonesia pun mewawancarai 2 WNI tersebut untuk mencari informasi yang dibutuhkan dalam proses negosiasi pembebasan sandera lainnya. Nah, dalam upaya pembebasan kelima WNI lainnya juga, Indonesia seperti biasa melakukan negosiasi dengan pemimpin MNLF, yaitu Nur Miswari terhadap Abu Sayyaf. Nah, Miswari juga merupakan salah satu orang yang dapat melakukan kontak langsung dengan salah satu pemimpin Abu Sayyaf yang menyandera ke-7 WNI, yakni Al-Habsyi Misaya. Nah, upaya pembebasan kali ini juga berada pada otoritas Kementerian Luar Negeri RI di bawah koordinasi Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Nah, pada tanggal 1 Oktober 2016, Indonesia pun berhasil membebaskan 3 WNI yang merupakan awak kapal TB Charles yang disandera oleh Abu Sayyaf melalui negosiasi bersama yang dibantu oleh pemimpin MNLF tersebut. Nah, selanjutnya juga pada tanggal 12 Desember 2016, pemerintah RI juga akhirnya kembali berhasil membebaskan 2 WNI ABK TB Charles dari tangan kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Nah, dapat dikatakan pada kasus ini proses negosiasi ini berlangsung sekitar 6 bulan dan melibatkan berbagai aktor negara maupun non-negara seperti tokoh-tokoh agama dan masyarakat di Filipina seperti pemimpin MNLF yakni Nur Miswari. Nah, terus menurut kalian gimana? Ada solusi alternatif nggak sih biar outcome-nya itu nggak negatif kayak tadi? Sebenarnya ini lebih banyak dibahas di contoh-contoh penyanderaan berikutnya. Bahwa solusi alternatif itu bisa sesungguhnya didapat, dan kunci dari solusi alternatif yang perlu diraih di konteks Abu Sayyaf ini adalah bahwa harus memahami dulu apa yang sesungguhnya dicari oleh Abu Sayyaf. Itu pertama. Dan kedua, sebenarnya kita harus melihat juga bahwa Abu Sayyaf ini adalah itu hampir seperti sukunya tersendiri, karena lagi-lagi ini kan mereka terdiri dari orang-orang dari kelompok suku Moro, dan kelompok suku Moro ini tuh punya hierarki, dan sebenarnya ini bakal dibahas di bagian-bagian berikutnya bahwa mereka tuh menghormati hierarki ini, entah itu hierarki kesukuan atau hierarki yang sudah terbentuk lewat proses militansi yang sebelum-sebelumnya ada, dan inilah yang menjadi kunci dari kemudian bisa melakukan negosiasi antara Indonesia dengan Abu Sayyaf gitu. Tapi kayak penyanderaan lagi. Banyak juga ya orang-orang yang udah jadi korban kelompok Abu Sayyaf ini. Sebenarnya menurut kalian penyanderaan WNI Indonesia yang pada tanggal 26 Maret 2016 itu tebusannya kan mungkin langsung meningkat drastis ya, jadi $1 juta. Tapi kenapa bisa sih mereka dibebasin tanpa bayar tebusan itu? Padahal tujuan utama kelompok Abu Sayyaf ini kan kasarnya minta uang ya. Kalau yang aku lihat sih mereka itu karena mau ngebebasin sandera itu tuh karena mereka ngeliat Indonesia itu secara positif, dimana mereka lihat itu Indonesia itu sebagai teman, bukan berarti sekutu, tapi seperti kayak Indonesia itu lebih peduli gitu, peduli terhadap persoalan dan permasalahan mereka gitu, dibandingkan dengan Filipina yang hanya melihat mereka sebagai anggota teroris. Buktinya juga kan banyak kayak organisasi-organisasi Islam di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah itu seringkali aktif di Filipina Selatan itu sebagai proses perdamaian juga.
Yayasan Sukma juga yang ikut dalam negosiasi ini, mereka juga sering terlibat kayak mengunjungi itu, mengunjungi Filipina Selatan. Kayak para guru yang dalam yayasan itu juga sering ke sana. Kalau menurut aku sih karena si pemimpin penyandra ini atau si Tawing Humair menghormati Grand Alpha. Jadi dia nurut sama saran-sarannya karena kayak tadi yang udah dibilang Grand Alpha kan seorang militan senior yang udah melindungi Tawing dan anak-anak Moro. Nah, keterlibatan Grand Alpha ini menurut gue membantu banget penyelesaian konflik oleh tim humanitarian si Yayasan Sukma sampai bisa melakukan negosiasi sama pemimpin penyandranya sendiri. Dan justru berakhirnya malah si pemimpin penyandra minta bantuan ke Yayasan Sukma. Tapi nggak beberapa lama setelah itu ada lagi penyanderaan dan yang jadi korban warga negara Indonesia lagi. Berarti sebenarnya legalisasi itu berdampak nggak sih? Sebenarnya negosiasi ini cuma berdampak pada jangka pendek. Dalam artian berdampak hanya untuk membebaskan sandera-sandera yang ada. Seperti contoh tadi yang itu contoh dari negosiasi yang sempurna dalam tanda kutip ya, sempurna dalam artian ini bisa melibatkan pemimpin tokoh masyarakat, bisa melibatkan eh, yayasan non governmental dan akhirnya apa yang diinginkan terjadi. Tapi sesudah itu masih ada penyanderaan lagi yang berarti negosiasi ini hanya berdampak pada jangka sangat pendek gitu. Nah, 2 bulan setelah itu, tanggal 20 Juni 2016, ada lagi penyanderaan. Nah, korbannya merupakan warga negara Indonesia lagi dan lagi. Kenapa sih menurut kalian Indonesia tuh sering banget jadi sasarannya? Kalau ngelihat dari kasus-kasusnya, kebanyakan yang diculik kan anak buah kapal yang merupakan WNI. Bisa aja sih menurut gue karena keamanan di lautnya kurang, jadi gampang buat Abu Sayyaf nyulik mereka. Terus para ABK ini kan emang mau nggak mau harus kerja terus kan ke laut, meskipun udah tahu nggak aman, cuman mereka emang harus menghidupi diri dan keluarganya. Jadi mereka bakal tetap berangkat kerja aja. Mungkin kalau misalnya menurut saya sih ada ada hubungannya dengan kayak ngambil hati sih. Apalagi kan ya kita ngelihat kalau misalnya Indonesia ini secara fakta adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar kan. Mungkin kelompok Abu Sayyaf ini tuh ngambil hati sih, pingin narik perhatian gitu loh oleh masyarakat Indonesia. Apalagi tadi dibilangnya kalau misalnya kayak seperti NU gitu kesana gitu kan. Mungkin ada faktor pingin ngambil hati sih kalau menurut saya gitu. Ada sebuah kenyataan bahwa Indonesia tuh tidak mampu untuk menavigasi perairannya sendiri. Angkatan Laut Indonesia masih belum mampu secara menyeluruh untuk mengamankan perairannya sendiri yang begitu luas. Dan menurut saya sih itu unsur utama yang berperan di sini. Kenapa si Abu Sayyaf banyak beroperasi di kawasan ini dan kenapa yang jadi sasarannya justru warga negara Indonesia, para ABK Indonesia, seperti itu. Pas penyanderaan pertama yang di tahun 2015 itu tanpa ada MNLF, akhirnya sandranya dipenggal gitu kan? Gimana Mas? Oke nggak? Ya pastinya ini nggak oke, sangat tidak oke. Tapi dengan adanya MNLF dan contoh-contoh lainnya seperti tadi ada Grand Alpha dan lain-lain, ini menunjukkan betapa pentingnya dalam negosiasi bahwa harus ada mediator atau orang ketiga atau penengah yang sebenarnya itu paham duduk masalahnya apa dan terlebih juga dihormati oleh pihak-pihak yang berkonflik, yang bernegosiasi gitu. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya MNLF sendiri dalam menjembatani antara negara-negara berdaulat seperti Filipina, Indonesia yang terugikan dengan Abu Sayyaf. Sepertinya kita tutup aja ya podcast hari ini. Oke deh, makasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan yang sudah berbicara. See you next time.